Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1827. Terlahir sebagai kepala iblis. Awalnya, saat Nathan Clark mengeluarkan perintah panggilan berkumpul, mereka merasa bahaya akan datang. Tapi setelah dipikir, Nathan Clark sedang menjebak dirinya sendiri. Jelas-jelas sedang bersembunyi dan sulit ditemukan. Dia justru berinisiatif mengekspos jejaknya. Bukankah ini sama dengan bunuh diri? Nathan Clark melirik Lucas Yates. Di sampingnya ada satu orang yang langsung mengerti. Melangkah maju dan menamparkan wajah Lucas Yates dengan keras. Bicara omong kosong lagi. Aku akan langsung membunuhmu. Nathan Clark tersenyum. Lebih baik kalian khawatirkan keadaanmu sendiri. Sambil berbicara, mata Nathan Clark tertuju pada Jean Venel dan Leah Marshall. Bawa mereka ke kamarku. Nathan Clark pergi setelah berkata begitu. Duar. Tapi Jean Venel dan Leah Marshall merasa pikiran mereka akan meledak. Apa yang ingin dia lakukan? Ke kamarnya. Firasat buruk muncul di hati mereka. Baik Jean Venel dan Leah Marshall gemetar. Apa dia akan memikirkan situasi itu? Keduanya langsung berkeringat dingin. Bahkan Lucas Yates ketakutan. Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kalian lakukan? Lepaskan mereka. Lucas Yates menyukai Jean Venel. Mendengar Jean Venel dan Leah Marshall akan dibawa ke kamar Nathan Clark, dia sangat panik. Begitu Nathan Clark melakukan sesuatu pada mereka berdua, dia akan menjadi gila. Sontak, Lucas Yates berteriak hingga wajah memerah. Berjuang mati-matian. Diam, brak. Dia langsung pingsan dipukul. Leah Marshall dan Jean Venel akhirnya dibawa pergi. Dibawa ke kamar Nathan Clark. Di dalam kamar, Nathan Clark sedang berbaring di kursi malas. Jean Venel dan Leah Marshall menatap Nathan Clark dengan gugup. Jean Venel mengepalkan tangannya dengan erat. Dia benar-benar ingin membunuhnya. Tapi dia tahu itu tidak akan berhasil. Dengan kekuatan Nathan Clark, dia tidak memiliki peluang sama sekali. Dia dan Leah Marshall saling memandang. Keduanya bertekad untuk mati. Jika Nathan Clark punya pemikiran bengis, mereka akan bunuh diri. Mereka tidak akan pernah membiarkan Nathan Clark berhasil. Untuk apa kamu membawa kami ke kamarmu? Jean Venel bertanya dengan gugup. Kalian berdua kemari. Suara dingin Nathan Clark terdengar. Keduanya bergidik pada saat bersamaan. Di bawah tekanan Nathan Clark, keduanya menghampirinya dengan patuh. Sudah tidak bisa menghindar. Berbeda dari Jean Venel, Leah Marshall lebih takut mati. Dia sedang memikirkan apa yang akan dilakukan Nathan Clark padanya nanti. Dia mungkin akan berkompromi dan dengan patuh mengikuti keinginan Nathan Clark. Sepertinya Nathan Clark tidak buruk. Selain statusnya sebagai kepala iblis, dalam aspek lain dia adalah pemuda terbaik yang pernah dia temui. Lucas Yates dan rekannya bahkan tidak bisa menandinginya. Sepertinya dia tidak buruk. Dengan berpikir seperti itu, Leah Marshall merasa jauh lebih baik. Keduanya berjalan ke arah Nathan Clark dengan gugup. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Satu pijat bahu. Satu pijak kaki. Ayo cepat. Ucapannya sungguh mengejutkan. Saat Nathan Clark mengatakan ini, Jean Venel dan Leah Marshall terkejut. Ini saja. Keduanya ditangkap kemari karena ini. VTTT. Leah Marshall hampir muntah darah. Dia sudah memikirkan segala kemungkinan dan sudah mempersiapkan mentalnya. Ternyata ini. Jean Venel juga tidak bisa berkata-kata. Ayo cepat. Apa yang kamu lakukan? Apa perlu aku memaksamu? Desak Nathan Clark dengan tidak sabar. Jean Venel dan Leah Marshall tidak punya pilihan selain memijat bahu dan kakinya. Hanya saja mereka berdua agak kecewa dan merasa hampa. Nathan Clark tidak melakukan apapun pada mereka. Sebaliknya membuat mereka merasa tidak senang. Apa diri mereka tidak menarik? Muda, cantik, berstatus tinggi, dan kuat. Bukankah seharusnya pria menyukai mereka? Apalagi kepala iblis seperti Nathan Clark. Tapi Nathan Clark bahkan tidak tertarik pada mereka. Menangkap mereka hanya untuk melakukan ini. Para sekte sesat yang berada di luar kamar tersenyum. Tampaknya dewa iblis kecil benar-benar terlahir sebagai iblis. Pria dibunuh. Wanita tidak dilepaskan. Di bawah kepemimpinannya, aku yakin kita akan kembali ke era dewa iblis. Semuanya terkekeh. Bab 1828. Dewa iblis yang beradab.
Semua orang melihat ke kamar Nathan Clark dan tersenyum penuh arti. Pria dan wanita berduaan di dalam satu kamar. Apa yang ingin dilakukan Nathan Clark? Siapa yang tidak mengerti? Hehehe, jika Nathan Clark tahu apa yang dipikirkan sekelompok orang ini, dia mungkin akan marah. Dia sedang memikirkan rencana balasan. Pada saat bersamaan sedikit menghukum kedua gadis ini. Kelompok anak muda ini terlalu arogan. Nathan Clark harus mengikis kesombongan mereka. Coba pikirkan. Membuat Jean Venel, yang dijuluki bidadari, diperlakukan sebagai pelayan untuk memijat kakinya. Itu merupakan pukulan berat baginya. Tapi tidak disangka orang lain salah paham. Harus diakui kekuatan tangan para master ini sangat kencang. Cocok untuk memijat bahu dan kaki. Nathan Clark menutup matanya dan bermeditasi. Sedang berpikir. Perlahan waktu berlalu selama 2 jam. Lukasiates, yang dikurung, telah bangun. Mereka belum dibebaskan selama 2 jam. Berarti kedua wanita itu telah jatuh ke tangan iblis Nathan Clark. Apa yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Lukasiates mendongak dan berteriak. Tinjunya terkepal erat. Kekuatan besar menyembur keluar. Hampir terlepas dari tali. Nathan Clark, selamanya aku akan menjadi musuhmu. Jangan sampai aku keluar. Jika tidak, aku akan membuatmu binasa. Bagi Lukasiates, dendam merebut istrinya tidak bisa dimaafkan. Tidak berapa lama, Jean Venel dan Leah Marshall dikirim kembali. Keduanya masih tersipu. Pakaian mereka sedikit berantakan. Lagi pula, mereka memijat Nathan Clark sampai 3 jam. Tapi penampilan mereka yang seperti ini berubah arti di mata orang lain. Haha. Sesuai dugaan Dewa Iblis kecil. Dia barulah pewaris Dewa Iblis. Karena dunia luar mengatakan kita melakukan segala macam kejahatan. Maka sekalian saja kita melakukan sesuka hati kita. Semuanya tertawa. Tapi ketika Lukasiates melihat mereka berdua, bola matanya hampir mencuat keluar. Nathan Clark, aku ingin kamu mati. Hatinya berdarah. Jean Venel, kalian tidak apa-apa. Teman-teman lainnya bertanya. Kami baik-baik saja. Jean Venel dan Leah Marshall melihat tatapan aneh semua orang. Secara bertahap memahami sesuatu. Nathan Clark membawamu pergi. Apa dia melakukan sesuatu pada kalian? Dasar kepala iblis biadab. Seseorang bertanya. Tidak. Dia hanya meminta kami. Leah Marshall dan Jean Venel saling memandang. Mereka berdua tidak bisa mengatakannya. Tidak mungkin mengatakan bahwa mereka memijat baju dan kaki kepala iblis. Bukan. Jika ini tersebar, bagaimana mereka hidup nanti? Klan keluarga mereka juga akan terkena aib. Jadi mereka bertekad tidak mengatakannya. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Keduanya gagap. Tetapi semua orang menjadi semakin yakin bahwa Nathan Clark pasti telah menodai mereka berdua. Apalagi yang bisa membuat seorang gadis sulit untuk mengatakannya. Nathan Clark. Lukasiates langsung jatuh pingsan. Jean Venel dan Leah Marshall kaget. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Segera berita tentang Nathan Clark dan Jean Venel menyebar. Para pengikut Dewa Iblis yang bergegas datang dari berbagai tempat sangat gembira saat mendengar berita itu. Dewa Iblis kecil memetik bunga. Bagus sekali. Hahaha. Dewa Iblis kecil. Lanjutkan. Petik semua bunga aliran baik ini. Tetapi ketika orang lain mendengar berita itu, mereka benar-benar akan meledak. Apa? Bidadari Venel. Peringkat bumi ke-7 dan jenius Leah Marshall telah dinodai Nathan Clark. Kepala iblis memang kepala iblis. Segala macam kejahatan dilakukan. Membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Gadis-gadis pun tidak dilepaskan. Iblis ini harus dibunuh. Apalagi Jean Venel dan Leah Marshall adalah jenius tingkat bumi. Serangan Nathan Clark terhadap kedua gadis ini menimbulkan kegemparan yang luar biasa. Kekuatan di belakang keduanya menjadi gila. Nathan Clark, akhirnya kamu menunjukkan sifat aslimu. Aku pikir kamu tidak akan menyentuh wanita lain kecuali Kirana. Setelah mendengar kabar tersebut, Ernest Suarez menunjukkan senyuman. Pengawal, sampaikan berita ini kepada Kirana, agar dia tahu apa yang dilakukan suaminya. Hahaha. Bersambung.